Kali ini, Agan akan menceritakan sebuah series keluaran dari Jepang, yang mana series ini merupakan awalan dari cerita The Movie yang sempat ramai di film bioskop pada awal tahun 2003 yang lalu. Series ini berjudul High and Low: The Story of SWORD Season 1. Series ini pertama kali dirilis pada tahun 2015. Bagi para anak-anak muda pasti pada suka nih dengan alur ceritanya, terutama bagi para kaum pria yang masih pada suka dengan aksi pergelutan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di kota Chikuni, sebuah kota kecil yang dulunya berada di bawah kekuasaan geng motor legendaris bernama Mugen, dengan yang diketuai oleh Kohaku dan anggota lainnya ada Tsukumo, Cobra, dan Yamato. Di bawah kekuasaan dari geng Mugen, terdapat geng dua bersaudara yang legendaris. Sebagai musuh bebuyutan dari geng Mugen, mereka dikenal sebagai Amamiya Brothers yang brutal. Mereka berdua bernama Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Dan selama pertempuran mematikan itu, Mugen secara tiba-tiba bubar. Hal itu menjadi sebuah kekacauan di kota, sampai pada akhirnya 5 fraksi muncul dengan tujuan untuk menguasai daerah itu. 5 fraksi atau geng ini meliputi sekolah menengah atas yang gelap dan brutal, SMA Oya atau Oyako, dengan diketuai oleh Murayama, dan anggota lainnya bernama Furuya Ito dan Kotaro. Memikat iblis putih dan pelindung bagi para wanita, White Rascal, dengan diketuai oleh Rocky dan anggotanya bernama Ko, Aizawa, dan Bito, Shimura, dan Enari. Hantu dari jalan yang kejam, Rude Boys, dengan diketuai oleh Smokey dan anggota lainnya bernama Takeshi, Shion, dan Pi. Dan keluarga yang pernah dikalahkan oleh geng Mugen menjadi sekelompok pendendam dan perusak, Daruma Ika, dengan diketuai oleh Hinata Norihisa atau dengan nama panggilannya Hyuga, dan anggota lain yang bernama Ukyo, Sakyo, dan Katoashi. Generasi kedua Mugen yaitu Sano Holjum Squad atau Sano Rengo, dengan diketuai oleh Cobra dan anggota lainnya bernama Yamato, Noboru, dan Tetsu Chiharu. 5 geng ini akan memperebutkan harga diri mereka dengan terlibat dalam pertempuran sengit untuk mendominasi. Cerita ini kemudian dimulai dari latar tempat di luar penjara. Saat King Sano yang sedang menunggu keluarnya Noboru dari penjara, saat ingin menemui Noboru, Yamato tidak sengaja menyenggol preman lapas yang sedang berada di sana. Alhasil, sebuah pertempuran kecil pun terjadi antara preman lapas dan King Sano. Di pertempuran, King Sano sangat mendominasi. Yang alhasil, pertempuran itu pun berhasil dimenangkan oleh geng Sano. Setelah pertempuran kecil tadi, geng Sano pergi ke bar yang biasa dijadikan sebagai markas geng Sano. Di sana, Yamato sedang diobati oleh si pemilik bar yang bernama Naomi. Saat mereka sedang berbincang dan bercanda ringan, tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk dari HP Dan yang mengatakan akan terjadi penyerangan ke daerah geng Sano. Musuh pun dengan berjumlah sekitar 100 orang yang berasal dari geng bernama Scrappers. Kabar serangan besar-besaran itu kemudian disambut oleh geng Sano dengan mempersiapkan diri. Geng Scrappers pun sudah sampai ke daerah geng Sano. Cobra yang merupakan ketua dari geng Sano mendatangi pasukan dari geng Scrappers seorang diri dengan tujuan untuk menarik semua perhatian musuh supaya mereka semua masuk ke dalam sebuah gedung kosong yang merupakan salah satu dari rencana geng Sano. Maka terjadilah pergelutan di sana antara geng Sano melawan geng Scrappers. Walaupun geng Sano kalah jumlah, tapi mereka mampu memberikan perlawanan yang sangat baik kepada geng Scrappers. Di tengah pertempuran itu, saat Yamato sedang bertarung dengan beberapa orang, datanglah Noboru dengan secara tiba-tiba untuk membantu Yamato serta geng Sano.
Pertarungan pun berlanjut lagi dengan pertambahan pemain. Dan pada akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh geng Sano. Dan mereka pun segera pulang ke markas dengan wajah yang sudah bonyok. Cerita pun berpindah ke 1 bulan yang lalu, tepatnya ketika Chiharu belum bergabung dengan geng Sano. Saat ini, Chiharu sedang lari kebut, karena dia sedang dikejar-kejar oleh murid dari SMA Oya. Chiharu ini adalah salah satu murid dari SMA Oya, yang merupakan sekolah menengah atas yang tergabung dalam SWORD. Sekolah ini memiliki reputasi yang cukup buruk, karena berisikan banyak sekali berandalan yang setiap harinya tinju dibalas tinju. Ada satu waktu di mana ketika Chiharu lagi jalan santai di sekolahnya, dia melihat ada orang yang lagi dirempuk sendirian. Karena itu muncullah sebuah perasaan iba yang membuat Chiharu menghampiri keributan itu dengan nyali bak pahlawan. Dengan nyalinya itu, dia menantang salah satu orang di sana yang bernama Furuya. Apesnya, Furuya ini ternyata adalah orang nomor 2 di SMA Oya. Hal itu menjadi sebuah awal mula di mana konflik antara Chiharu dan SMA Oya terjadi. Itulah yang menyebabkan Chiharu lari dari kejaran murid SMA Oya tadi. Mereka saling mengejar sampai Chiharu nggak sengaja nabrak seseorang. Dan orang itu ternyata adalah Yamato, yang merupakan anggota dari geng Sano. Yamato kemudian membantu Chiharu dari kejaran murid SMA Oya. Nyaris semua murid SMA Oya dihajar habis oleh si Yamato. Tiba-tiba Yamato nggak sengaja melihat dan sadar kalau musuhnya yang udah dihabisin barusan adalah murid dari SMA Oya, yang mana merupakan salah satu bagian dari SWORD. Lalu Yamato nggak punya pilihan lain selain kabur, karena dia sadar bahwa itu akan membawanya pada sebuah masalah baru. 1 minggu setelah kejadian itu, saat Yamato sedang berada di bengkel rumahnya, dia kedatangan tamu, yang mana itu merupakan Chiharu. Kedatangannya ke sana bermaksud untuk berterima kasih karena pertolongan Yamato, dan juga Chiharu menyatakan niatnya ingin bergabung dengan geng Sano. Yamato pun langsung pusing setelah mendengar itu. Yamato awalnya menolak memasukkan Chiharu ke geng Sano, karena itu akan menjadi masalah baru, yang mana Chiharu ini statusnya menjadi murid SMA Oya. Tapi pada akhirnya Yamato setuju, karena dia mengingat masa lalunya dengan Noboru, dan mengajak Chiharu untuk bertemu temannya dan juga ketua geng Sano yang bernama Cobra. Yamato dan Chiharu pun sampai di markas geng Sano. Yamato langsung mengenalkan Chiharu pada Cobra dan teman lainnya. Sempat terjadi perdebatan kecil antara Cobra dan Yamato. Chiharu pun disuruh keluar oleh Tetsu. Apalagi ketika Yamato menceritakan keadaan yang baru saja terjadi. Hal itu sukses membuat Cobra marah. Setelah perdebatan itu, Cobra pun langsung keluar dari markas. Keesokan harinya, Oyako memutuskan untuk datang untuk menghampiri daerah kepenguasaan geng Sano untuk mencari sosok Chiharu yang sempat mengalami konflik dengan mereka. Kedatangan SMA Oya telah sampai terdengar pada geng Sano. Yamato pun memutuskan untuk mengurus masalah ini sendiri, karena ia menyadari bahwa masalah ini adalah masalah pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan geng Sano. Namun, Tetsu dan tetap membantu Yamato menghadapi SMA Oya. SMA Oya pun telah sampai di depan markas geng Sano. Yamato kemudian menemui sang pemimpin SMA Oya, yaitu Murayama. Mereka pun berbincang tentang sosok Chiharu, yang mana Murayama ingin si Chiharu ini. Namun, Yamato menolak memberikan Chiharu. Alhasil, situasi pun menjadi memanas. Setelah itu, dengan tiba-tiba, Murayama malah menyuruh para anggotanya untuk mundur. Dengan alasan, karena sosok yang ia ingin temui tidak ada di sana, yaitu Cobra. Pada malam harinya, saat Chiharu sedang dalam perjalanan pulang, ia dijegat oleh beberapa orang murid dari SMA Oya. Namun, untungnya ada salah satu anggota dari Amamiya Brothers yang sedang membeli minuman di sana, yang mana dia juga ikut diganggu di sana. Alhasil,
para murid Oya pun ditampol satu-satu sampai mundur teratur. Scene pun berpindah di geng Wet Rascal, yang mana mereka sedang membicarakan tentang Sano dengan SMA Oya yang sedang ada konflik. Lalu di SMA Oya ternyata mereka mempunyai tradisi yang cukup unik untuk sistem pengangkatan seorang pemimpin, yang mana jika seseorang mampu menahan 100 kali pukulan dari murid SMA Oya, dia akan menjadi pemimpin di sekolah SMA Oya. Dan Murayama lah satu-satunya orang yang bisa menahan 100 kali pukulan itu dan menjadi pemimpin dari SMA Oya. Di bawah kepemimpinan Murayama, dia mampu membawa SMA Oya menjadi salah satu bagian dari SWORD. Sedangkan di bengkel Yamato, Yamato sedang bersama Naomi membicarakan tentang masalah Chiharu. Yang mana di sana Chiharu yang sedang ingin mengunjungi Yamato. Tapi dia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Yamato dan Naomi itu. Alhasil dia pun memutuskan untuk SMA Oya seorang diri, buat menyelesaikan masalahnya dengan SMA Oya. Karena dia merasa bersalah, dan sudah cukup untuk merepotkan seorang Yamato. Lalu, di tengah jalan, dia bertemu dengan Tetsu. Tetsu pun langsung menyalahkan Chiharu tentang masalah yang terjadi dengan emosi. Chiharu pun menjawab, dia akan segera menyelesaikan masalah itu. Dan langsung meminta maaf ke Tetsu. Setelah itu, Chiharu pun langsung pergi menuju SMA Oya seorang diri. Tetsu, setelah mengetahui bahwa Chiharu akan pergi ke SMA Oya seorang diri, dia pun langsung pergi ke bengkel tempat Yamato untuk memberitahu Yamato. Yamato setelah tahu kabar itu, dia pun tanpa basa-basi lagi langsung berangkat ke SMA Oya buat bantuin Chiharu. Dan Naomi langsung pergi menemui Cobra untuk memberitahu tentang Chiharu dan Yamato. Cobra dan anggota Sano lainnya langsung bergegas ke SMA Oya untuk menyusul Yamato. Sedangkan di sekolah Oya, Chiharu langsung datang menemui Furuya dengan menjelaskan bahwa semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan geng Sano. Dan Chiharu pun memberikan opininya tentang Furuya, bahwa yang dilakukan Furuya itu salah. Alhasil pergautan pun terjadi, yang mana Furuya langsung meninju Chiharu. Dan ditambah dengan kepungan murid dari SMA Oya. Gak lama dari kejadian itu, datanglah Yamato, yang langsung membantu Chiharu, dan menarik Furuya memasukkan ke dalam sebuah kelas, supaya Furuya dan Chiharu bisa menyelesaikan masalahnya berdua, dengan secara jantan di dalam kelas. Sedangkan di luar kelas, Yamato digebukin oleh para murid SMA Oya. Dan Yamato pun hanya bisa diam tanpa ada perlawanan, karena dia gak mau membuat keseimbangan SWORD menjadi hancur, yang mana dia melawan salah satu dari anggota SWORD. Akhirnya jagoan kita pun datang. Cobra bersama anggota Sano lainnya sudah sampai di depan SMA Oya buat bantuin Yamato. Mereka pun langsung menerobos anak dari SMA Oya sampai ke atas di mana Yamato berada. Cobra saat melihat keadaan Yamato, dia pun langsung bergegas membantu Yamato. Setelah itu, mereka langsung melihat keadaan si Chiharu yang lagi duel sama Furuya di dalam kelas, yang mana Chiharu kalah telak oleh si Furuya. Momen itu pun dibarengi sama Murayama yang juga datang masuk ke kelas. Percakapan singkat pun terjadi antara Cobra dan Murayama. Dan pada akhirnya duel antara petinggi SMA Oyako dengan geng Sano pun terjadi. Duel pun berjalan sangat sengit antara Cobra dengan Murayama, yang mana Murayama dengan pertahanan tubuhnya yang kuat dan Cobra dengan gaya andalan piting Cobranya. Duel pun semakin sengit. Dan akhirnya duel pun dimenangkan oleh ketua geng Sano, yaitu Cobra. Setelah pertempuran tadi,
geng Sano langsung cabut dari SMA Oya. Dan sampai Sano pergi dari SMA Oya, semuanya berjalan kondusif. Karena semua perintah dari Murayama, supaya jangan ada yang menyentuh Kobra dan anak Sano lainnya. Shin pun berpindah ke bar markas geng Sano. Di sana mereka semua sedang nyantai sambil minum-minum bersama, untuk menghilangkan capeknya dari pertempuran melawan SMA Oya tadi. Dan akhirnya Chiharu resmi bergabung ke geng Sano setelah Kobra dan anak Sano lainnya menerima Chiharu. Nah, gimana nih cerita part pertama ini? Seru banget kan? Buat kalian yang masih menunggu kelanjutannya, langsung aja subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Agan. Bye-bye.